Halo, hai, selamat pagi anak-anak yang saya banggakan. Semoga kita sehat selalu ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi dengan saya, Reja Dwi Saputra SPD, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi tentang puisi, di mana pada kompetensi dasar materi hari ini yaitu mengidentifikasi komponen penting dalam puisi, di mana dalam KD 3.16 ini hal-hal yang akan kita pelajari yaitu menentukan suasana puisi, menemukan tema puisi, dan menentukan makna puisi. Untuk KD atau kompetensi dasar 4.16 yaitu mendemonstrasikan puisi, kita akan mempelajari mengenai membacakan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, serta memusikalisasikan puisi dengan memerhatikan keselarasan isi puisi, lagu, dan musik. Untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yaitu dengan mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mendalami puisi dengan cara memahami, menulis, dan mendemonstrasikannya dengan baik yang terdapat dalam antologi puisi. Dan pada pembelajaran kali ini juga kalian akan memahami hal-hal penting terkait pesan yang ingin disampaikan penyair, terutama berkaitan dengan suasana, tema, dan makna puisi. Untuk bagian yang A, mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Pasti kalian bertanya-tanya ya, apa sih puisi itu? Dan bagaimana unsur pembentuk dari puisi tersebut? Bagaimana cara kalian menentukan tema puisi? Dan bagaimana cara kalian membuat puisi yang baik dan yang benar? Mari kita simak materi pada video pembelajaran kali ini. Kita masuk ke dalam pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra tertulis di mana isinya merupakan ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna semantis serta mengandung unsur dan struktur dalam penyusunan lirik dan baitnya. Makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca. Seindah apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang, menjadi tidak berarti makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya. Untuk yang pertama itu, kita akan menentukan suasana dalam puisi. Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi perasaanmu? Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh. Nah, itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca suatu karya puisi itu. Di sini saya sudah mempunyai contoh suasana dalam karya sastra puisi karya Pak Sapardi Djoko Damono dengan judul puisi Aku Ingin. Saya bacakan ya lirik puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan,
yang menjadikannya tiada. Puisi ini merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Dapatkah kamu merasakan bagaimana perasaan seseorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Dapat jugakah kamu membayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika sahabatnya menyatakan kesediaannya berkorban seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan? Benar, siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi dan terlindungi. Perasaanmu setelah membaca puisi di atas, itulah yang dinamakan sebagai suasana dalam karya sastra puisi, di mana kita bisa merasakan larik dari puisi yang kita baca gitu ya. Kita masuk ke dalam bagian menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk karya sastra puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Masuk ke dalam bagian yang ketiga, menemukan makna puisi. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda manakala penafsirannya tidak sama. Bahkan, bukan tidak mungkin akan bertolak belakang. Nah, itulah demikian, hanya penyairnya yang tahu makna persis puisi tersebut. Karena pasti sudah jelas ya, penyair yang mengetahui makna dari larik dalam puisi tersebut. Karena kan kita dalam pembuatan karya sastra puisi itu, apa yang kita rasakan gitu ya, kita bisa tuangkan gitu ke dalam sebuah karya sastra puisi. Nah, untuk perasaan apa yang sedang kita rasakan itu ya hanya kita sendiri yang tahu. Tapi orang lain tuh hanya bisa membaca dan menerka gitu ya. Apa sih makna yang terdapat dalam karya sastra puisi Aku Ingin karya Pak Sapardi Djoko Damono? Nah, baik, kita akan mengulas judul puisi Aku Ingin karya Pak Sapardi Djoko Damono. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat makna dan larik puisi. Saya akan bacakan ya untuk larik puisinya. Larik puisi pada judul Aku Ingin by Sapardi Djoko Damono yaitu aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Makna pada larik puisi tersebut yaitu menggambarkan seorang pria yang sangat mencintai, menyayangi seorang wanita dengan cara yang cukup sederhana. Jadi maksud di sini yang cukup sederhana itu tidak meneko-neko ya dalam mencintai atau menyukai seseorang yang kita sukai. Di sini saya mempunyai contoh judul puisi yang kedua, yaitu judul puisi Doa karya Khairil Anwar. Nah, di sini juga terdapat larik puisi dan maknanya.
Dari puisi Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Nah, di sini pasti terdapat makna ya pada larik tersebut. Di mana pada larik aku hilang bentuk. Nah, di sini maksud hilang daripada kata bentuk tersebut sama dengan lenyap ya, atau yang artinya itu hilangnya rasa percaya diri terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, untuk remuk itu artinya sama dengan hancur ya, ataupun frustasi. Tuhanku, aku mengembara di negeri Tuhanku. Di pintumu aku mengetuk. Nah, di sini sangat kelihatan ya kalau anak dari Bapak Salmin ingin membeli suatu baik. Di sini saya akan memberikan contoh puisi yang kedua, yaitu judul puisi yang berjudul Doa dari karya Khairil Anwar. Dimana di sini saya akan membacakan larik puisi dari doa tersebut ya. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Baik, kita coba mengartikan ya dari larik puisi tersebut. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Mungkin dalam kata hilang bentuk remuk di sini bisa diartikan sebagai lenyap gitu ya, menggambarkan hilangnya rasa percaya diri pada diri dia gitu ya. Terus kalau untuk remuk sendiri yaitu hancur atau luluh lantah. Terus Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Pada kata mengetuk di sini yaitu memukul sesuatu dengan buku jari, yang artinya itu mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu kita sebagai manusia gitu ya, mengharapkan gitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian yang B, yaitu mendemonstrasikan puisi. Yang pertama itu membacakan puisi, di mana sebelum kita membacakan suatu karya puisi itu, kita harus mengetahui gitu ya, apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum membacakan puisi gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mengetahui rima dan irama, yang artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Jadi kita pada saat membacakan suatu karya puisi itu, kita tidak boleh cepat-cepat ya, seperti misalnya baca berita atau ngobrol gitu ya. Lebih kita tuh harus bisa mengatur temponya gitu ya dalam membacakan suatu karya puisi. Sedangkan artikulasi artinya suara kita pada saat membacakan puisi harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Jadi itu kita artikulasi kita tuh harus jelas gitu ya. Kita nggak mungkin gitu ya pada saat kita membacakan puisi
kondisi suara kita itu ya lagi kurang enak lah, misalnya kayak lagi bindeng atau kitanya juga lagi kurang sehat gitu ya, karena itu akan apa ya, akan mempengaruhi gitu ya pada saat kalian membacakan suatu karya puisi gitu. Jadi nanti kesannya itu uh, arti atau puisi yang kalian sampaikan itu atau kalian bacakan itu tidak tersampaikan gitu kepada orang yang kalian bacakan puisinya gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui ekspresi mimik wajah, di mana kita ketika kita sedih, ya kita juga harus sedih gitu dalam membacakan puisinya. Ketika kita marah, ya kita harus menampilkan mimik wajah yang keadaannya lagi marah gitu pada saat kita membacakan suatu karya puisi. Nah, selanjutnya mengatur pernapasan. Jadi di sini sangat penting ya dalam mengatur pernapasan gitu agar suara kita juga tidak habis gitu ya dalam membacakan suatu karya puisinya. Nah, dan yang terakhir tentunya penampilan gitu ya. Pada saat kita membacakan karya puisi tersebut, ya kita seenggaknya tuh penampilan kita apa ya, mewakilkan gitu ya terhadap arti dari puisi tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan puisi. Yang pertama itu vokal, yang kedua ekspresi, dan yang ketiga intonasi. Pada kata vokal, suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi. Yang tadi saya sudah bilang ya ke kalian ya. Jadi kejelasan pengucapan gitu pada saat kalian membacakan suatu karya puisi. Yang kedua yaitu ekspresi. Jadi pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan gitu. Jadi sebisa mungkin tuh kalian pada saat membacakan suatu karya puisi juga kalian harus mengekspresikannya gitu ya, wajah kalian gitu. Ketika kalian marah ya marah gitu ya, untuk ekspresinya gitu. Ketika sedih ya sedih, terus ketika puisi tersebut gembira ya kalian juga harus menyampaikan ekspresinya itu harus gembira gitu. Kalau untuk yang ketiga, intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo gitu. Intonasi itu suatu ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Jadi itu intonasi ini tuh lebih ke menekankan gitu ya, kata-kata yang kalian pada saat membacakan suatu karya puisi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam teknik dalam mendemonstrasikan puisi. Yang pertama itu membaca dalam hati puisi secara terus-menerus. Yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya dengan mengasih tanda jeda. Yang ketiga, memahami suasana, tema, dan makna puisinya. Yang keempat, menghayati suasana untuk bisa mengekspresikan puisi yang kita baca. Saya di sini akan membacakan sebuah karya puisi dari karya W.S. Renda yang berjudul Sajak Matahari. Sajak Matahari. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku,
menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku. Wahai kamu, wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur. Kamu harapkan beras seperempat gantang, dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. 1 juta lelaki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terbalut lumpur, dan kepala mereka berkilatan memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara, dan mereka membakar dunia. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu yang ya umat manusia. Yogya 5 Maret 1976. Itu contoh puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Sajak Matahari. Di sini juga saya akan membacakan suatu karya sastra yang pernah saya buat ketika saya berada di kampus gitu ya. Di sini puisi di sini saya menceritakan diri saya sendiri gitu ya, kepada seseorang yang saya sukai ketika saat itu, tapi saya tidak tahu harus bersikap apa gitu ya dengannya gitu. Jadi terciptalah suatu karya puisi ini. Saya bacakan ya puisi dari karya saya yang berjudul Mengagumimu. Mengagumimu. Setiap pagi aku selalu menunggumu di depan pintu, merasakan aura akan datangnya kehadiranmu. Setiap pagi aku hanya bisa melihat raut warna di wajahmu, serta melihat terurai rambut panjang indahmu. Aku ingin sesekali menatapmu lebih dekat lagi, agar rasa ingin tahu hal tentang dirimu setidaknya berkurang. Bukannya malah hanya sekedar menunggumu di depan pintu. Namun, itu hanya angan-angan aku saja untuk menatapmu lebih dekat lagi. Aku belum cukup banyak nyali untuk menatapmu dengan sadar akan hal tentang kekuranganku. Karena bagiku, mengagumimu sudah menjadi kebiasaanku. Karena dengan cara mengagumimu, aku bisa mengenalmu lebih jauh. Cibubur, Mei 2017. Itu sebuah karya puisi dari saya. Nah, untuk tugas kalian di materi bagian yang ini, kita nanti akan membuat atau mencontohkan gitu ya suatu karya puisi, dan nanti kita coba perlariknya itu kita mengartikannya gitu ya. Nanti kita bisa mempelajari hal itu bersama-sama.